7 bansos Kemensos yang berlanjut di 2026. Pastikan data KPM Anda valid ya. Menyongsong tahun 2026, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan transformasi besar dalam sistem perlindungan sosial di tengah transisi pemerintah dan gempuran digitalisasi. Nasib jutaan keluarga penerima manfaat KPM menjadi sorotan. Apakah bantuan yang selama ini menjadi tumpuan akan tetap mengalir? Ya, langsung saja. Berdasarkan bedah kebijakan terbaru tahun 2026 membawa kabar gembira sekaligus peringatan. Apa itu? Simak selengkapnya ya. Pemerintah tidak lagi sekedar memberi ikan, tapi mulai serius memberi kail melalui program pemberdayaan. Berikut adalah rincian lengkap nasib bansos Anda di tahun depan. Simak video ini selengkapnya, ada kabar mengejutkan di akhir video. 7 bansos yang berlanjut di 2026. Pemerintah memastikan bahwa bantuan yang bersifat fundamental dan struktural akan tetap berjalan. Ini adalah jaring pengaman utama bagi masyarakat rentan. Program bantuan yang akan cair di 2026 diantaranya itu yang pertama, Program Keluarga Harapan PKH. Sebagai primadona bansos, PKH tetap kokoh berdiri. Bantuan ini menyasar komponen vital keluarga, ibu hamil, balita, anak sekolah SD sampai SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Mekanisme penyalurannya diprediksi tidak berubah, yakni cair bertahap 4 kali setahun. Yang kedua yaitu BPNT atau sembako, atau yang bisa disebut bantuan pangan non-tunai. Kebutuhan pangan tetap menjadi prioritas nomor 1. Meski ada wacana transformasi ke direct cash, transfer uang digital untuk efisiensi program ini dipastikan aman, yaitu dalam artian program BPNT masih terus berlanjut di 2026. Yang ketiga yaitu bantuan PIP, Program Indonesia Pintar. Komitmen mencerdaskan bangsa tidak surut. Anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap dijamin akses pendidikannya melalui bantuan tunai PIP. Jadi PIP di 2026 akan tetap berlanjut. Yang keempat yaitu PBI JKN atau Kartu Indonesia Sehat gratis dari pemerintah. Kesehatan adalah hak dasar. Subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi 40% penduduk termiskin tetap ditanggung penuh oleh negara. Bantuan beras 10 kg. Program cadangan pangan pemerintah CPP ini diprediksi kuat akan diperpanjang, berfungsi sebagai bantalan saat harga beras gejolak atau terjadi kerawanan pangan. Jadi bantuan beras di tahun 2026 akan tetap berlanjut. Yang keenam yaitu atensi lansia dan disabilitas berat. Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan rehabilitasi sosial baik berupa alat bantu, kursi roda, alat dengar maupun makanan bagi lansia tunggal dan disabilitas. Untuk yang ketujuh, bantuan pena pahlawan ekonomi Nusantara. Ini adalah bintang baru bagi KPM usia produktif di bawah 40 sampai 45 tahun yang sudah lama menerima bansos. Pemerintah menawarkan modal usaha hingga 5 juta rupiah. Syaratnya harus siap graduasi atau mundur dari kepesertaan bansos reguler. Setelah usahanya mandiri ya. Jadi nanti akan ada pengembangan apa skill-skill yang bisa dipelajari dan dipraktekkan. Dalam artian harus melalui proses graduasi secara mandiri atau graduasi secara sukarela. Tidak semua kabar itu manis ya. Ini dia yaitu kabar di tahun 2026 menjadi akhir perjalanan bagi bansos yang sifatnya ad hoc atau sementara. Nah, selanjutnya bansos yang kemungkinan di tahun 2026 tidak akan cair lagi yaitu BLT Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra.
BLT mitigasi bantuan tunai tambahan yang sering cair di momen tertentu seperti saat inflasi tinggi atau El Nino dikabarkan berhenti total per 31 Desember 2025. Sifatnya yang fleksibel dan temporer membuat program ini tidak masuk dalam anggaran rutin jangka panjang 2026. Bantuan subsidi BSU, program yang sempat hits saat pandemi ini juga diprediksi tidak akan muncul kembali seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi pasca krisis. Ya, jadi ada beberapa bantuan yang kemungkinan di tahun 2026 tidak akan cair atau tidak rutin cair per bulan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan seperti inflasi tinggi atau El Nino dan lain sebagainya. Ya, lalu isu yang sangat hangat di tahun 2026 yaitu era baru bansos digital dan seleksi alam KPM. Isu paling strategis di tahun 2026 adalah digitalisasi dan validasi ketat. Pemerintah melalui bocoran dari Menko Luhut Binsar Panjaitan merencanakan peluncuran sistem bansos digital berbasis Artificial Intelligence atau AI. Tujuannya yaitu memberantas hantu bansos alias penerima fiktif, penerima ganda atau salah sasaran. Jadi concern pemerintah sangat concern di situ ya, seperti penerimanya yang nggak ada atau bansosnya tetap cair, meninggal tetap bansosnya cair, atau penerima ganda atau salah sasaran. Itu pasti menjadi concern agar efisiensi menggunakan artificial intelligence. Apa konsekuensinya bagi KPM jadi KPM yang terdeteksi sudah mampu secara ekonomi, memiliki aset, gaji UMR atau di atas UMR dan lain sebagainya, yang intinya mampu akan langsung dinonaktifkan dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Fokus pemerintah bergeser dari sekedar menyalurkan bantuan menjadi mencetak keluarga yang mandiri secara ekonomi. Saran bagi KPM, jadi simak secara sesama dan teliti. Saran bagi KPM, jangan terlena, pastikan data kependudukan Anda, KK, KTP Anda valid ya dan terbaru. Jadi ketika ada perubahan apapun itu disampaikan ke Dispenduk, datanya itu harus yang valid dan terbaru. Bagi yang masih muda dan produktif, manfaatkan program Pena untuk memulai usaha. Jadi bantuan itu bukan gaji ya sobat bansos semuanya. Jadi jangan terlalu mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah. Gunakanlah bantuan sosial itu untuk produktivitas Anda, membantu ekonomi Anda, membantu usaha Anda agar Anda berkembang dan usaha Anda juga berkembang, dan nantinya ekonomi Anda juga berkembang dan stabil. Karena di masa depan bansos tunai murni akan semakin diperketat seleksinya. Jadi tidak semua orang serta-merta gampang untuk menerima bansos ini. Ya, di sini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara untuk mendaftar bansos untuk daftar PKH atau BPNT dengan mudah. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya jika Anda ingin mendaftar untuk mendapatkan bansos PKH dan BPNT, kini pemerintah semakin mempermudah langkah dan caranya karena banyak masyarakat dari kalangan bawah masih belum mengetahui caranya. Mendaftar dan mengecek bantuan sosial tahap 3, tahap 4 dan seterusnya sangat mudah, padahal pemerintah telah berulang kali menyampaikan informasi dan arahan terkait proses pendaftaran bansos PKH atau BPNT tersebut. Selain itu, pemerintah bersama media juga telah memberikan panduan tentang cara mengecek bansos PKH atau cara mendaftar bansos PKH dan BPNT dengan mudah dan akurat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi digital menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kebingungan. Meski demikian, bagi Anda yang masih ingin mendapatkan bansos PKH atau BPNT, belum terlambat untuk mendaftar. Simak tata cara berikut. Berikut cara daftar bansos PKH atau BPNT.
Untuk yang pertama, langkahnya yaitu silakan unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store. Buat akun dengan mengisi data seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat email, dan nomor HP aktif. Unggah foto EKTP serta swafoto sambil memegang EKTP. Lakukan verifikasi melalui email yang didaftarkan. Setelah login, masuk ke menu daftar usulan. Isi data pribadi dan keluarga, lalu pilih jenis bantuan yang diajukan, lalu kirimkan usulan pendaftaran. Ya, saya kira simpel saja ya untuk cara mendaftar PKH dan PPNT. Kalau cara yang kedua yaitu daftar langsung ke kantor kelurahan atau desa, yaitu bisa mengunjungi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK asli. Lalu pihak desa akan mengadakan musyawarah warga untuk menentukan siapa yang layak masuk data penerima bantuan. Hasil musyawarah disampaikan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya di menu aplikasi Cek Bansos ini ada beberapa menu. Untuk menu yang pertama yaitu menu Cek Bansos, yaitu untuk mengecek atau mencari data penerima manfaat bantuan sosial. Caranya simpel saja ya, yaitu memasukkan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, nama sesuai KTP. Setelah data-data dimasukkan, pastikan untuk memasukkan data yang valid agar nama sesuai yang keluar. Nanti akan muncul apakah nama penerima itu dapat bantuan atau tidak. Untuk menu yang kedua yaitu menu sanggahan, yaitu menu untuk menyanggah seseorang atau keluarga penerima manfaat yang Anda kira sudah mampu sesuai fakta di lapangan, seperti memiliki mobil, pekerjaan layak di atas MR dan lain sebagainya. Untuk menu yang ketiga ini dia, yaitu menu usulan, cara untuk mengusulkan data Anda, diri Anda, keluarga, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Menu usulan ini silakan memasukkan NIK, KTP, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri Anda sebagai penerimaan manfaat. Jangan lupa untuk mengecel desil di menu profil. Nanti akan tertera ada di desil berapakah Anda. Jika desil Anda itu di bawah 5, maka Anda berkemungkinan akan mudah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jika desil Anda 6 ke atas sampai 10, maka Anda harus melakukan request pembaruan data dulu agar supaya Anda memenuhi kriteria untuk sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Ya, saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup simpel dan mudah bagaimana cara untuk mendapat bantuan sosial. Jika video ini bermanfaat, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita terkini tentang info bantuan sosial. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.